Halo semuanya, apa kabar? Nah, sudah lama ya saya tidak membuat video. Nah, konten hari ini, dalam video kali ini saya akan membahas tentang cara cepat menentukan bilangan dari akar pangkat 3 dari suatu bilangan. Ya, cara cepat menentukan akar pangkat 3 dari suatu bilangan. Nah, di sini sudah ada contoh-contoh soalnya dan untuk menentukan cara ini kita perlu tahu bahwa satu pangkat 3 sampai 9 pangkat 3 itu nilainya berapa, itu kita perlu tahu. Ini adalah yang perlu kalian tahu terlebih dahulu. Jadi, satu pangkat 3 sampai 9 pangkat 3 ini harus kalian tahu terlebih dahulu. Jadi, ini materi kelas 5. Ini materi kelas 5 semester 2. Jadi, kalau di dalam buku Yohanes Surya itu ada di materi kelas 5 semester 2. Bagaimana caranya untuk menentukan eh, akar pangkat 3 dari suatu bilangan dan cara ini tentu tidak ada di buku Yohanes Surya. Ini tidak ada di buku Yohanes Surya. Jadi ini adalah cara yang sudah biasa dilakukan oleh guru-guru yang lain juga mungkin. Jadi ini cara yang sebenarnya tidak ada di buku Yohanes Surya. Nah, sekarang kita akan coba nih, ada beberapa soal yang perlu kalian perhatikan. Yang pertama, di sini ingat-ingat, yang perlu diperhatikan adalah kalian sebelum mengerjakan, lihat di situ itu titik atau koma. Titik atau koma itu menentukan nanti hasilnya. Karena kalau dia koma berarti nanti hasilnya pasti ada komanya. Tapi kalau itu titik berarti hasilnya pasti tidak ada komanya. Seperti itu. Jadi tentukan terlebih dahulu itu, lihat baik-baik terlebih dahulu itu titik atau koma. Ya, dan nomor satu ini adalah titik. Nomor satu ini adalah contoh soalnya adalah 21.952. Nah, langkah pertamanya adalah dengan cara kita pisahkan tiga angka terakhir. Ingat-ingat ya, pisahkan tiga angka terakhir. Yang dipisahkan adalah tiga angka terakhir ya. Jadi kita memberi garis. Kalau saya biasanya memberi garis, berilah garis pada di depan angka dari tiga paling belakang. Jadi ini yang kita pisahkan adalah tiga angka terakhir. Mau berapapun jumlahnya, tapi yang kita pisahkan adalah tiga angka terakhir. Setelah itu bagaimana? Setelah itu kita harus mencari tahu bilangan berapa yang dipangkatin 3 hasilnya mendekati 21 tetapi tidak boleh lebih. Ingat-ingat ya. Hasilnya mendekati 21 tetapi tidak boleh lebih. Itu berapa? Coba kita lihat di sini. Oh, 28. Kalau 3 sudah 27, sudah lebih. Berarti tidak boleh. Yang boleh adalah 2 karena yang tidak boleh lebih. Dekat dan tidak boleh lebih. Berarti 2. Sudah? Kalau sudah, kita lihat sekarang angka terakhirnya. Angka terakhirnya di sini kita lihat bahwa angka terakhirnya adalah angka 2. Kita cari bilangan yang dipangkatin 3, hasilnya punya angka terakhir itu adalah 2. Coba dilihat ini, angka terakhir 2. Ini dia angka terakhir 2. Nah, berapa dia? Oh, 8. Jawabannya adalah akar pangkat 3 dari 21.952 itu adalah 28. Seperti itu caranya ya. Kalau begitu kita lanjutkan lagi. Yang kedua adalah 941.192. Caranya sama. Kita harus pisahkan tiga angka terakhir. Biasanya saya buat garis. Tiga angka terakhir kita pisahkan. Nih, saya pisahkan tiga angka terakhir. Setelah dipisahkan tiga angka terakhir, lihatlah angka atau bilangan yang ada di depan garis. Yang ada di depan garis ini ada 941. Cari bilangan yang dipangkatin 3, hasilnya mendekati 941. Berapakah dia yang paling dekat? Oh, 9 ternyata. Jawabannya ada 9. Oke, tulis dulu 9. Kemudian, lihat angka terakhirnya lagi. Angka terakhirnya adalah 2. Aduh, 2 lagi. Ini berarti ketemu 2. Wah, 2 berarti 98. Seperti itulah caranya. Nah, sekarang kalau seandainya di sini nomor 3. Nomor 3 kalau diikuti oleh 00, ada 0. 0 di dalam akar pangkat 3, pasti dia adalah kelipatan 3. Kalau nggak 3, jumlah nolnya adalah 3. Kalau nggak 3, pasti jumlah nolnya adalah 6. Kalau nggak 6, pasti 9, 12, 15, dan seterusnya. Kelipatan 3. Jumlah nolnya pasti kelipatan 3 ya. Oke, kalau begitu, caranya bagaimana untuk jika ada nolnya begini?
Caranya sama sebenarnya, tapi bedanya adalah kita ada nolnya. Nah, cara pertamanya adalah kalian abaikan dulu nolnya. Abaikan dulu nolnya. Nolnya jangan dimasukkan dulu. Kita bikin baru ya. Saya akan bikin baru akar pangkat 3. Nih, akar pangkat 3 dari 42.875. Nih, kita bikin baru tanpa nol. Nolnya kita abaikan dulu. Langkahnya sama. Kita pisahkan tiga angka terakhir tanpa nol ya ini ya tentunya ya, tidak dengan nol. Nolnya kita pisahkan kan tadi udah kita pisahkan. Nah, selanjutnya bagaimana? Sama dengan tadi. Kita cari depan garisnya ada 42. Cari bilangan yang pangkatin 3, hasilnya mendekati 42 dan tidak boleh lebih. Berarti berapa itu? 3, betul sekali. 3. Kemudian lihat angka terakhirnya yaitu adalah 5. Bilangan yang dipangkatin 3 hasilnya mempunyai angka terakhir adalah 5. Itu siapa? Nih, 5. Oh, berarti adalah siapa nih? 5. Wah, berarti 35. Hasilnya 35. Tapi tadi kita nyimpen 03 loh di dalam akar. Di dalam akar pangkat 3, 0-nya ada 3, berarti pada hasilnya ini dia pasti punya 01. Nolnya 1. Jadi 3 nol di dalam akar pangkat 3 sama dengan 1 nol di luar akarnya. Jadi tidak di dalam akar ya. Jadi hasilnya pasti dia punya 1 nol. Setiap ada 3 nol, jumlahnya ada 3 nol, ada 3 yang ada 0 yang berjumlah 3 di dalam akar pangkat 3, hasilnya pasti punya 1 nol. Seperti itu ya. Ingat-ingat itu supaya tidak salah ya. Lanjutkan lagi. Yang berikutnya, nomor keempat nih. Contoh soal keempat. Langsung aja kita langsung. Ya, kita abaikan nolnya. Tadi saya sudah bilang bahwa abaikan dulu nolnya. Kita hitung akar pangkat 3 dari bilangan yang bukan nol dulu. Kita yang bukan nol dulu. Berarti di sini adalah 13.824. Oke, lanjut seperti itu tadi biasa. Kita pisahkan tiga angka terakhir. Tiga angka terakhirnya kita pisahkan. Kemudian sudah dapat dipisahkan tiga angka terakhir dengan garis. Kalian silahkan gunakan seperti cara tadi, yaitu cari bilangan berpangkat 3 yang hasilnya mendekati 13 tetapi tidak boleh lebih. Mendekati 13 tapi tidak boleh lebih. Siapakah dia di sini? Oh, 2. Hasilnya 8. Kalau 3 berarti sudah 27, tidak boleh lebih. Berarti yang kita ambil adalah 2. Berarti ini adalah 2. Yang berikutnya adalah lihat angka terakhirnya atau ekornya. Ekor soalnya. Lihat ini angka terakhirnya adalah 4. Bilangan berapa yang dipangkatin 3 hasilnya punya angka terakhir 4. Di sini kita lihat, oh 1, 8, 7, 4. Ah, ini dia 4. Dia adalah 4. Tuh, berarti hasilnya adalah 24. Apakah selesai sampai situ? Belum. Tadi kita menyimpan 6 nol di dalam akar. 6 nol. Nih, ada 6 nol. Ingat-ingat, kelipatan 3. Setiap 3 nol, pasti hasilnya ada 1 nol. 3 nol, berarti 1 nol. Di sini ada 1 nol. 3 nol lagi, berarti di sini ada 1 nol lagi. Ah, sudah selesai? Sudah, berarti hasilnya adalah 2.400. Seperti itu caranya. Kalau ada nolnya, diingat-ingat. 3 nol di dalam akar pangkat 3, berarti dia akan menghasilkan 1 nol pada hasilnya. Ada 6 nol dalam akar pangkat 3, berarti dia nanti hasilnya pasti punya 2 nol. Seperti itu cara simpelnya untuk mengingat-ingat. Oke? Bisa ya? Kita lanjutkan lagi. Kita lanjutkan lagi. Bagaimana jika dia merupakan pecahan desimal? Nih, saya akan memindahkan soal nomor 5 di sini. Nomor 5. Nih, akar pangkat 3 dari 0,027. Nih, caranya sama aja kok, tenang aja. Kita juga caranya akan sama aja. Lihatlah di sini ada 0,027. Kita abaikan angka 0 dan komanya. Kita abaikan angka 0 dan komanya dulu. Ingat-ingat, kalau di buku Yohanes Surya ada caranya dibuat menjadi pecahan
biasa semua dulu. Di akar pangkat 3 pecahan biasa, tapi itu cukup membutuhkan waktu. Jadi cukup lama untuk menyelesaikan. Tapi ini caranya cepet nih. Kalian abaikan dulu nolnya. Jadi saya punya akar pangkat 3 dari 27. Nih, saya punya akar pangkat 3 dari 27. Jadi diingat-ingat ya, ini kita abaikan nolnya dulu, sehingga yang kita cari akar pangkat 3-nya adalah bilangan selain nol dan tanpa koma. Jadi akar dari 27. Berapa akar dari 27? Akar dari 27 itu adalah 3. 3. Betul 3? Nah, kalau pecahan desimal ini, setiap ada 3 angka di belakang koma, ada 3 angka di belakang koma, 1, 2, 3, pasti hasilnya nanti punya 1 angka di belakang koma. Nih, hasilnya pasti punya 1 angka di belakang koma. Setiap 3 angka di belakang koma pada akar pangkat 3, maka hasilnya adalah pasti punya 1 angka di belakang koma. Jadi hasilnya dari 0,027 ini adalah nih hasilnya. Nih 0,3. Seperti itu. Lanjut soal yang terakhir. Soal yang terakhir nomor 6. Kita lanjut ke nomor 6. Saya tuliskan di sini aja deh. Saya tuliskan di sini. Akar pangkat 3 0,054 872. Tuh. Seperti tadi, kita harus abaikan komanya terlebih dahulu. Kita abaikan komanya terlebih dahulu. Kita abaikan 0 dan komanya terlebih dahulu. Ini akar pangkat 3. Kemudian isinya adalah tanpa 0 dan tanpa koma. 54.872. Seperti biasa, caranya sama kayak yang tadi sebelum-sebelumnya. Kita pisahkan 3 angka terakhir. 3 angka terakhir kita pisahkan. Tuh, dipisahkan 3 angka terakhir sudah. Kalau sudah dipisahkan 3 angka terakhir, kita lihat angka yang ada bilangannya di depan garis. Ada 54. Cari bilangan yang dipangkatin 3, hasilnya adalah mendekati 54 dan tidak boleh lebih. 4 itu 64, sudah lebih. Berarti kita ambil yang 3. 3, paling dekat adalah 3, karena 3 tidak lebih. Kalau 4 sudah lebih. Sudah lebih daripada 54, ya. Berarti kita ambil 3. Selanjutnya, kita akan lihat angka terakhir pada soalnya ini. Berapa itu angka terakhirnya? Angka terakhirnya adalah 2. Cari pangkat 3, bilangan 1 sampai 9, yang dipangkatin 3, hasilnya punya angka terakhir adalah 2. Nih, 2. Nih, 2 nih. Kelihatan kan? Yang duanya ini doang. Nih, 2. Oh, berarti 8. Nah, hasilnya ini adalah 38. Betul kan 38? Belum selesai. Dilihat ini, di belakang koma ada berapa angka? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 angka di belakang koma, berarti pada hasil punya 2 angka pada hasilnya. 2 angka di belakang koma pada hasil, berarti ini ada 2 angka. Harus 2 angka di belakang koma, ya. 1 angka, 2 angka. Oh, komanya di sini, berarti ini 0,38. Ingat-ingat ya, kalau ada 0 di dalam akar pangkat 3, berarti setiap 3 nol hasilnya pasti punya 1 nol. Kalau punya 6 nol pada akar pangkat 3, di dalam akar pangkat 3, maka hasilnya pasti punya 2 nol. Seperti itu, karena dia pangkatin 3 loh, pangkat 3. Nah, begitu juga dengan pecahan desimal. Jika di belakang komanya itu terdiri dari 3 angka, maka hasilnya pasti punya 1 angka. Jadi setiap 3 angka dalam akar itu pasti menghasilkan 1 angka di belakang koma, di dalam hasilnya. Kalau punya 6, berarti dia pasti punya 2 angka di belakang koma. Jadi diingat-ingat, kalau ada 6 angka di belakang koma pada akar pangkat 3, berarti hasilnya pasti punya jumlah angka yaitu 2 di belakang koma. Hasilnya pasti 2 angka di belakang koma. Ada 2 angka di belakang koma. Seperti itulah untuk cara cepat menghitung
akar pangkat 3 dari suatu bilangan, diingat-ingat ini tidak ada di dalam buku yang saya pakai, yaitu Yohanes Surya, tidak ada. Tidak ada di dalam buku Yohanes Surya. Ini adalah cara cepat yang biasa saya lakukan. Oke ya. Semoga video ini bermanfaat. Semoga kalian bisa lebih paham lagi untuk bagaimana cara cepatnya menghitung bilangan akar pangkat 3 dari suatu bilangan ya. Semoga video ini bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video yang lain. Oke, sampai jumpa di video yang lain. Bye-bye.